Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mengecap pendidikan. Dan Allah tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Kampusnya Manusia hadir untuk semua. Kampusnya Manusia. Untuk mencintai, kamu butuh kekuatan. Kekuatan untuk menahan amarah dengan kesabaran. Kekuatan untuk memaafkan dengan ketulusan. Tema fix kita pada kali ini adalah The Power of Super Parent. Super Parent for Special Needs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Humans, ketemu lagi kita pada Fix Afternoon in Action. Pada Fix kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Ada 3 nih narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu ada Kak Andre sebagai dosen Kampusnya Manusia. Kemudian ada Ibu Evi. Ibu Evi orang tua dari Erzam. Hai Erzam. Hai. Selamat pagi Mama Evi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya. Jadi ketika kamu menonton channel YouTube kali ini, silakan like, komen positif, dan subscribe-nya. Kampusnya Manusia, kunjungi juga Kampusnya Manusia di web kampusnyamanusia.com, di IG @kampusnyamanusia, FB Kampusnya Manusia. Kami juga, kampus kami juga beralamat di Jalan Mendut nomor 126, Jati Sampurna, Bekasi. Oke. Mom, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Fix kali ini menjadi bintang tamu spesial saya. Oke. Mbak Rian. Iya. Kayaknya sebelum kita masuk ke intinya, Iya. kita belum memperkenalkan nih. Oh, oke, benar, betul sekali. Kita perkenalkan satu persatu ya. Pertama dari Mama Elvi Zuraida. Silakan Mam dibuka sebentar aja maskernya untuk perkenalkan kamera. Oke, setelah dibuka terus Perkenalan nama. perkenalan nama saja. Ya. Oke, nama Evi Zuraida. Saya orang tua dari Erzam, mahasiswa dari Kampusnya Manusia. Oke. Terima kasih ya. Ya. Sekarang ada Erzam Zuilfa Fisandi. Perkenalkan diri Erzam. Nama saya Erzam Zuilfa Fisandi sebagai dosen Kampusnya Manusia. Mahasiswa sayang. Mahasiswa hebat. Mahasiswa Kampusnya Manusia. Oke. Keren. Dan di sini ada saya ditemani oleh Kak Andre, dosen Kampusnya Manusia. Silakan Kak Andre. Perkenalkan, nama saya Andre Bagaskara. Saya selaku dosen di Kampusnya Manusia di program komunikasi sosial mengajar presentasi. Oke, terima kasih semuanya. Jadi ini boleh langsung aja ya, saya tanya-tanya kepada Mama dulu yang pertama ya. Bisa diceritakan sedikit keseharian Erzam di rumah seperti apa, Mam? Ya, alhamdulillah memang keseharian Erzam mungkin memang berbeda dengan putra-putra yang lain gitu. Karena dia sehari-hari tuh senangnya tuh nonton TV. Oke. Nonton TV dan channelnya hanya 2, Yaitu TVRI dengan Roja TV. Jadi kami yang di rumah itu nggak kebagian nonton, jadi harus izin ke dia kalau mau menggantikan channel. Nah, kalau pun tidak menonton TV, akhirnya dia membuka laptop. Apa saja dia kerjakan tuh, hari-hari kegiatan seperti itu. Ya yang lain lah normal lah, bersama bergaul dengan adik-adiknya. Kebetulan di rumah bersama adiknya 2, gitu. Hanya itu saja. Untuk sosialisasi di luar memang Erzam kurang ya, karena di luar juga tidak ada teman sebayanya yang di komplek rumah itu. Mungkin itu aja. Jadi hari-hari ya hanya nonton TV dan bermain laptop gitu. Oke. Gitu. Nah. Baik. Kemudian nih Mam, awal-awal Erzam diketahui berbeda dengan anak lain itu bagaimana Mam? Ya.
memang dari sejak bayi pertumbuh kembang Erjam tuh terlambat. Saya taunya terlambat saat setelah 9 bulan itu kok belum ada perubahan lah gitu terhadap anak yang memang sudah usia 9 bulan, kan harusnya bisa sudah segala macam ya, sudah bergerak, sudah mungkin apalagi sudah tata lah gitu. Kalau ini Erjam tidak, ya hanya tiduran dan ya yang jelas kurang pertumbuhannya. Akhirnya konsultasi ke dokter anak. Ternyata dokter anak katanya menanyakan bagaimana pada saat kelahiran Erjam, kan normal gitu. Dan setelah dikonsulkan ke ke dokter di rumah sakit Cipto, nah, konsulkan sana ke tumbuh kembang anak. Ya selama kemudian disampaikan oleh dokter Erjam ya autis gitu, kena autis, dan akhirnya untuk selanjutnya menjalankan terapi seperti terapi bicara, kemudian okupasi dan yang lain-lainnya ya. Cukup memang saat itu kami, kebetulan saya juga bekerja, jadi cukup menyita waktu juga untuk Erjam seminggu 2 kali kalau tidak salah kami terapi di rumah sakit Cipto itu, sampai kemudian besar balita. Akhirnya kami tambahkan dengan terapi melalui terapi ya tradisional lah tuh, pijit dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah ya Erjam ya tumbuh seperti sekarang, walaupun memang berbeda dengan anak-anak lainnya, tapi sedikit apapun perkembangan yang Erjam alami itu saya mensyukuri sekali nikmat yang telah diberikan Allah. Kadang-kadang melihat dia berkembang, mungkin menurut orang tua lain begitu saja biasa gitu, tapi kalau menurut saya apapun Erjam berkembang dengan baik gitu, mungkin bicaranya, mungkin pemikirannya, mungkin kemudian yang lain-lainnya, itu saya syukuri dengan amat sangat gitu. Gitu saja ya. Oke, baik. Jadi Erjam ini sampai usia berapa mendapatkan intervensi terapi tadi, Mam? Ya itu, yang sampai balita. Sampai balita. Ya kemudian setelah itu karena kesibukan kami juga, akhirnya saya tidak bisa rutin, bisa bapaknya itu tidak bisa rutin ke rumah sakit karena harus kan izin terus kan nggak enak. Akhirnya kami dengan tradisional itu pijit gitu aja. Baik. Dan sampai saat itu perkembangan Erjam mulai terlihat ya. Iya. Walaupun memang tidak seperti putra-putra yang lainnya lagi gitu. Oke. Dan tapi saya bersyukur, kebetulan ya tadi saya sampaikan adiknya Erjam kan 2. Itu saya berusaha sekali adik-adiknya itu membantu untuk bagaimana Erjam bisa komunikasi dengan baik lah gitu. Jadi saya juga alhamdulillah adik-adiknya ini bisa memahami lah kalau memiliki kakak seperti ini gitu. Kadang-kadang malah ditekankan adiknya ini malah seperti kakaknya Erjam gitu. Mengayomi, melindungi ya seperti itu. Kebetulan ada adiknya di sini gitu. Ini lebih tua dari usianya gitu, untuk mendampingi Erjam gitu. Iya. Lebih ngemong ya, lebih Bang ya? Iya, dua-duanya alhamdulillah lebih bisa lah mengayomi atau mengemong kakaknya ini. Masya Allah, tepuk tangan dong. Keren banget dengar ceritanya ya. Kalau dari segi pendidikan, Mam, cerita dari sekolah TK sampai lulus SMA itu seperti apa, Mam? Ya, alhamdulillah. Jadi saat usia sekolah, saat itu Erjam usia 5 tahun Erjam TK ya. Ya. Kami mencari-cari sekolah TK gitu yang bisa menerima anak yang berkebutuhan khusus ini kan. Saya cari sekeliling kompleks sampai betul-betul saya detail gitu, saya tanyakan bisa tidak menerima anak seperti ini. Rata-rata mereka bilang bisa bu, tapi kan melihat juga kondisi mungkin sekolah bagaimana, guru-guru bagaimana. Akhirnya ada salah satu TK di wilayah Halim yang saya lihat guru-gurunya juga sabar gitu, bisa ngomong, kelihatan sekali gaya bicaranya. Akhirnya kami tempatkan di sana Erjam sekaligus sama adiknya itu. Jadi adiknya itu mendampingi TK itu. Nah kemudian setelah TK pada saat kemudian SD, kami pun juga mencari SD yang inklusi. Nah lagi-lagi adiknya ikut juga di situ, jadi selalu mendampingi. Nah pada saat kemudian kelas 3 kalau tidak salah Erjam mungkin ada adiknya yang kecil lagi kan mau masuk sekolah. Nah kan nggak mungkin kami tiga masuk karena SD inklusinya agak jauh dari rumah. Akhirnya ya adiknya pindah sekolah, nemani adiknya yang satu yang bungsu, Erjam sendiri. Nah tapi kemudian ini kan kita fokus ke pendidikan Erjam sampai dengan kemudian SMP, SMA. Alhamdulillah Erjam mendapatkan sekolah yang memang SD, SMP, SMA inklusi.
Dan itu juga ada rekomendasi dari guru-guru yang sebelumnya gitu untuk masuk ke sekolah-sekolah lanjutannya itu. Gitu. Nah, ini kemudian sampai dengan di kampus ini terus terang selesai dari SMK 24 Erjam ya. Kami bingung, Erjam mau kemana ini gitu kan. Karena heavy-nya atau Erjam ini kan dia senang ngutang-ngatik komputer. Nah, dari saran-saran guru memang Erjam untuk kuliah di komputer gitu. Tapi kan saya bingung apa ada gitu kampus yang mau menerima Erjam. Nah, kebetulan saya di grup itu yang saya tanyakan. Saya ada kawan itu Bapak Munif, satu alumni dari Universitas Brawijaya dari Fakultas Hukum. Kebetulan beliau men-share itu di grup. Nah, kemudian saya tanya-tanya itu sekolah apa gitu kan, unik, kampusnya manusia itu apa, saya bilang gitu. Akhirnya beliau sudah menyampaikan gini ya udah saya tertarik, dan kebetulan sempat juga ketemu Bu Teta. Saya tanyakan bagaimana ini prospek kedepannya ya, karena harapan saya memang untuk Erjam kan ditangani dengan baik agar motoriknya juga bisa keluar gitu, bisa betul-betul bisa ditimbulkan lah, sambil nanti saya ingin sekali dia untuk kemandiriannya Erjam lah bisa berjalan sesuai dengan usianya gitu. Mungkin itu. Luar biasa ceritanya Mama ya. Sekarang saya mau tanya ke Erzam. Erzam sekarang udah jadi mahasiswa. Semester berapa? Semester 2. Coba Erzam suaranya lebih kencang ya. Semester 2. Iya, terima kasih Erzam. Nah, bagaimana perasaan Erzam berkuliah di kampusnya manusia? Karena kan saya jam itu mau ke kampus manusia itu, saya ngajarin itu. Ngajarnya pakai Gmail. Oke, membuat Gmail. Perasaannya? Ngajarnya mau belajar. Senang, sedih? Karena senang. Senang, alhamdulillah. Jadi Erzam senang berkuliah di kampusnya manusia. Iya, apa yang membuat Erzam senang berkuliah? Karena kan baik. Dosennya baik. Karena kan baik. Oh, apanya? Dosen. Dosennya baik. Oke, dosennya baik. Lalu siapa lagi yang baik? Yang teman-temannya baik. Ya, Teman-temannya baik. Iya. Kemudian apa saja yang sudah Erzam kerjakan di kampusnya manusia? Bikin Gmail, luar biasa. Karena dasarnya Erzam memang suka digital ya, senang komputer seperti itu ya, bikin Gmail. Apalagi Erzam? Bikin itu Google Form, oke. Yang pertama Kak Andre ajarkan kalau nggak salah deh. Apa tuh Zam? Bikin apa ya? Itu poster. Terus yang ada itu nama, alamat tuh apa tuh namanya tuh? My profile. Iya, my profile. Keren Erzam. Oke. Nah, balik sekarang saya mau tanya-tanya ke dosennya nih, Kak Andre. Pada fix yang lalu kita memang sudah perkenalan dosen. Sekarang saya mau mengulang lagi nih, mungkin para netizen masih penasaran nih, Kak Andre itu ngajar apa sih di kampusnya manusia? Oke, kalau mengajar di kampusnya manusia itu saya mengajar presentasi. Tapi dari namanya itu kan presentasi ya. Mungkin presentasi cuman bikin slide udah presentasi itu. Tapi kalau di kelas saya ini saya kembangin lagi. Jadi bukan cuma presentasi, jadi kita juga belajar desain. Terus juga kita ada unsur komunikasi juga di situ kan. Terus juga tentunya ada presentasi juga gitu, Mbak Ria. Oke, jadi unsur-unsur pendukung dari presentasi tersebut. Iya, betul. Jadi di PowerPoint itu ruang lingkupnya diperluas lagi gitu, bukan cuma sekedar bikin slide terus presentasi gitu. Jadi kita juga belajar desain juga gitu, bikin kayak vektor wajah gitu-gitu pokoknya. Oke, bermacam ekspresi ya kan. Oke. Terus pengalaman mengajar di kampusnya manusia itu bagaimana sih Kak? Coba dong ceritain. Pengalaman mengajarnya itu yang pertama itu unik ya. Karena kan ini pengalaman pertama juga kan bagi saya kan.
Pengalaman pertama, terus juga belum pernah, kan namanya kan keren banget nih dosen kan. Dosen, wih keren banget nih dosen. Bangga ya? Bangga banget pastinya. Ya terus juga akhirnya mikir juga gitu, aduh saya mau ngajar apa nih gitu kan. Terus juga tentang PowerPoint ini kira-kira apa aja nih yang bisa dipelajarin. Akhirnya belajar lagi tentang PowerPoint gitu kan. Terus apa yang sudah dipelajarin kita kasih ke anak-anak gitu, Marian. Luar biasa. Tadi saya udah nanya Mama keseharian Erzam di rumah. Nah, kalau Erzam di kampus bagaimana itu, Kak? Coba ceritain. Kalau di kampus, kalau Erzam itu cepat tanggap kalau dari yang saya lihat. Karena kan di pembelajaran saya itu kan menggunakan laptop ya. Karena yang tadi kita tahu kan Erzam senang banget tuh ngotak-ngatik komputer, laptop gitu-gitu. Jadi cocok banget nih di kelasnya saya. Dia tuh cepet banget tanggapnya gitu. Misalkan saya belum sempat, ayo kerjakan gini. Saya cuma nyontoin doang. Nah, ini kiranya gimana ya gini. Dia udah langsung ngikutin gitu. Dia udah langsung ngikutin. Keren Erzam. Tanpa saya beri instruksi dia udah langsung pas. Jadi kalau misalkan di akhir itu saya nggak usah nengok ke dia, pasti dia udah dikerjain duluan gitu sama dia gitu. Jadi saya tinggal lihat hasil akhirnya aja gimana gitu. Oke, terima kasih Kak Andre reviewnya. Nah, balik lagi nih ke Mama. Kalau aktivitas selama bulan Ramadan ini, Erzam ada aktivitas khususnya atau sama seperti biasanya nih? Sama seperti biasa, cuma memang kemarin nih kepengen dia mau ikut pesantren kilat sebetulnya. Nah, kemarin sih katanya ada di sos ini gitu kan, cuma kok saya nggak mendengar lebih lanjut apakah ada atau tidak. Malah kemarin pengen pergi ke Semarang katanya ikut pesantren kilatnya di sana. Di apa nak? Itu Sangga Aksara. Bolak-balik mau pesantren kilat di sana, tapi ya sudah saya sampaikan nggak usah nak, udah di sini saja gitu. Yang jelas dengan keseharian kami juga biasakan juga untuk Ramadan biasanya juga kami selalu habis sholat kan selalu tadarusan gitu. Itu biar bersama saja lah untuk untuk kegiatan keagamaan ya biasa rutin saja gitu. Nah, apalagi kan sebetulnya kan di Ramadan ini juga tetap perkuliahan kan berjalan biasa ya, tidak ada libur juga kan, hanya kemarin 3 hari. 3 hari di awal awal Ramadan ini. Gitu. Oke, insya Allah akan terrealisasikan ya ikut pesantren Ramadan ya Erzam ya. Kita colek-colek Mami Ima, Bu Teta gitu. Adain acaranya, insya Allah sudah siap. Ya siap lah. Nah, terus Erzam sendiri ya, hobi Erzam itu apa sih? Nonton TVRI. Nonton TVRI. Lalu apa lagi Zam? Nonton Roja TV. Roja TV. Lalu apa lagi? Ini gua main itu laptop. Main laptopnya main games atau program-program? Programnya memang senang ya Mam. Kemudian siapa yang mengarahkan di rumah kalau memang untuk menyalurkan kesukaannya ini? Ya tidak ada yang mengarahkan, jadi Erzam sendiri yang inisiatif semuanya. Cuma kalau sudah terlalu lama misalkan mainnya gitu atau nonton TV-nya ya kita ingatkan gitu jangan terlalu lama. Setelah itu ya kita suruh kami itu untuk Erzam ya istirahat kalau sudah beberapa jam gitu. Jadi tidak kemudian melulu nonton TV atau melulu main laptop tuh tidak, jadi dibatasi juga gitu. Oh iya betul. Iya Mbak Rian, terus juga kalau di kelas saya itu kadang Erzam suka nunjukin PowerPoint gitu. Mungkin saya nggak tahu itu bukan yang saya ajarkan gitu kan. Tapi dia tiba-tiba sudah, mungkin itu kerjaan di rumahnya ya Mom. Terus juga kayak dia pernah nunjukin ke saya itu bikin kalau di kalau di mobil itu kan ada lampu yang kedap-kedip sennya kanan kiri tuh, lampu hazard gitu tuh. Nah, dia bisa bikin itu di PowerPoint, sedangkan saya sendiri pun nggak tahu caranya gimana. Belum ngajarin juga ke Erzam. Erzam bisa bikin kayak gini gitu. Iya. Mungkin ada kisah lucu pada saat SMP itu, SD, SMP, SMA lah, SMP, SMA mungkin. Iya, Mam. Jadi guru-guru itu Erzam ini kan di inklusi itu kan ada guru shadowing juga, guru bayang juga itu ya yang bimbing dia hari-hari. Iya, nah, itu kalau sudah lengah tuh gurunya itu
dia suka main ke ruang guru, itu guru-guru tuh laptopnya hang semua sama dia. Semua. Jadi begitu Erjam ke ruang guru, semua guru pada takut karena pasti dia akan ngeblank. Tapi kemudian dengan kemudian tahu kerjanya Erjam panggil itu bisa kembali lagi sama Erjam di kutak-katik kembali lagi normal lagi ya. Normal lagi. Jadi waktu SMP SMA seperti itu, begitu Erjam masuk guru-guru ngamankan laptopnya itu. Takut diutak-atik sama Erjam ya. Zam pencet apa Zam? Bisa sampai mati. Kayaknya Erjam mau jadi hacker deh. Tapi bisa dikembalikan sama Erjam. Bisa dikembalikan lagi. Kerjaan Erjam udah dipanggil. Setelah itu dikembalikan sama Erjam bisa normal lagi. Oke, baik. Erzam, kalau cita-cita Erzam mau jadi apa kelak? Menjadi Tentara Nasional Indonesia. Menjadi Tentara Nasional Indonesia, luar biasa Erzam. Marian doakan semoga tercapai ya cita-citanya ya. Erzam udah sejauh mana yang Erzam ketahui tentang Tentara Nasional Indonesia? Karena kan Erjam dari itu nggak ada TNA, ada cuma TNI AU doang. Di rumah komplek. Nama papanya TNI AU. Ini sampaikan nama papanya TNI AU. Apa? Di rumah komplek ternyata ada TNI AU doang. Nggak ada TNI AN sama TNI AD. Nggak ada TNI. Apa? Karena tinggal di Halim. Kalau tinggal di Halim, jadi semuanya angkatan udara ya. Ya. Selain menjadi TNI, terus apalagi keinginan Erzam? Karena kan saya mau dari TNI. Iya. Selain jadi TNI. Selain itu pengen jadi apa? Jadi pemain musik. Iya, jadi pemain musik tuh. Pemain musik, wah luar biasa. Suka main musik apa Erzam? Nanti kan semester 3 saya mau main musik sama guru musiknya. Main musik apa? Gitar, drum? Dia punya apa nih? Keyboard itu punya ya. Oke, keyboard. Iya. Lalu apalagi Zam? Satu lagi keinginan Erzam yang belum. Coba Erzam pengen kemana? Mau ke Tokyo. Pengen ke Tokyo. Iya. Itu mah Kak Andre juga mau Zam. Iya. Ajak aja ya Zam. Sendirian. Emang di Tokyo ada apa Zam? Itu ada Jakarta, ada AKB 48. Wah, mau ke Dia mau kuliah di situ. sana. Kuliah di sana. Ada Tokyo University itu nonton itu. Nonton main PUBG. Main PUBG. Dia mau lanjutkan kuliah di mana di sana? Di Tokyo, Iya. sambil main PUBG Indonesia. Oh, main PUBG Indonesia. Oke. Di YouTube. Iya. Iya. Indonesia. Oke. Nah, untuk Mama. Untuk semuanya sebenarnya. Tapi dari Mama pertama dari Mama dulu ya. Spesial momen apa yang Mama bisa lihat dari sosok Erzam ini? Spesial momennya yang tidak terlupakan. Momen yang berkesan. Momen yang berkesan. Agak sulit menyatakan karena yang tadi saya sampaikan. Apapun gitu yang dibuat Erjam itu selalu mengesankan. Makanya agak bingung kalau disampaikan spesial momen karena semua menurut saya itu spesial gitu. Ya. Itu yang saya sampaikan di awal dengan ada kehadiran adik-adiknya ini kan yang normal gitu. Jadi begitu melihat Erjam, apapun yang dia buat, apapun yang dia kerjakan, apapun yang kemudian perkembangan dia itu selalu menurut saya pribadi itu selalu spesial gitu. Jadi agak sulit kalau disampaikan spesial momennya apa ya, karena memang semuanya spesial. Sampai termasuk dan alhamdulillah dengan kemudian dia di kampus sini gitu, dia sudah mulai banyak sekali ya perkembangan. Sampai tahu juga kemudian mungkin mulai balik udah tahu dan semuanya ya itulah mengesankan menurut saya. Udah agak susah kalau disampaikan spesial momen itu. Oke, baik. Dari Kak Andre sendiri. Oke, kalau spesial momen dari saya itu sebenarnya banyak banget sih Mbak. Mungkin nggak bisa disebutin semua sih, tapi adalah beberapa yang terlintas gitu kan. Yang pertama itu ketika Erzam mampu mengerjakan tugasnya dengan cepat gitu, dengan responsif gitu kan. Nah, terus juga di sini ada nih
hasil tugas-tugasnya yang sudah dikerjakan sama Erzam, karya-karyanya Erzam. Nih yang pertama ini, yang pertama ini namanya ini poster quotes nih yang Erzam sendiri nih yang buat Mam. Jadi saya tinggal mengarahkan caranya begini gini diikuti oleh Erzam dan dimodifikasi sendiri oleh Erzam. Nah ini apa nih Erzam namanya? Bismillah. Ya, mulailah harimu dengan Bismillah. Nah, terus juga ada lagi nih. Nah, ini juga salah satu poster quotes yang dibuat sama Erzam. Luar biasa. Nah, saya nggak tahu kenapa, kayaknya Erzam suka warna merah ya. Iya. Senang warna merah. Iya, soalnya setiap kali desain nih, saya bilang coba teman-teman kasih warna sendiri deh sesukaannya teman-teman gitu kan. Dia pasti selalu ngasih warna merah, hijau atau enggak kuning. Pasti warna-warna itu aja yang sering dia kasih. Nah, terus ini juga ada. Nah, kalau yang ini desain. Yang ini apa nih Jam namanya Jam? Mesin cuci. Ya. Mesin cuci. Yang ini kita belajar mendesain mesin cuci, cara membuat desain mesin cuci di PowerPoint. Terus juga ini apa nih Jam? Kulkas. Kalau yang ini kulkas 2 pintu dan yang ini mesin cuci. Nah, terus juga ada nih yang terakhir nih yang paling saya suka banget dari Erzam nih karyanya nih. Nah, ini namanya vektor wajah. Ya, tadinya niatnya vektor wajahnya ini ekspresinya banyak, ada ketawa, terus juga ada sedih, ada senyum, tapi karena durasinya kurang cukup, jadi kita jadinya baru satu aja nih Mam. Satu ekspresi aja ya. Ekspresi apa nih? Ekspresi kaget. Nah, kalau yang ini ekspresi sedang kaget gitu. Iya. Ini sih niatnya nanti karyanya Erzam dan teman-teman kita pajang di ruang kelas gitu. Nah ini yang kalau dari segi perkuliahan, dari segi karyanya. Nah kalau ada lagi yang ketika dia istirahat. Nah jadi ketika dia istirahat sholat asar itu kan sekitar jam 3-an gitu Mam. Terus pas sudah disuruh siap-siap sholat asar gitu, udah langsung buru-buru buka tas, ngambil sejadah, lari ke masjid langsung. Luar biasa. Langsung lari ke masjid, berebutan tuh azan sama teman-temannya. Nah, itu Masya Allah, tabarakallah banget. Luar biasa, malah kadang Erzam yang ngingetin kita. Meskipun belum azan gitu ya, tiba-tiba Erzam udah ngambil sajadah aja gitu. Sholat asar. Oh ya, oke, rehat ya. Itu yang namanya azan. Itu dia berebutan gitu sama teman-temannya gitu. Apa yang mau azan? Iya, berebutan, mic-nya tuh udah berebutan gitu. Masya Allah banget. Erzam rebutan azan sama teman-teman. Iya. Siapa yang duluan dia yang azan gitu ya Zam ya? Iya. Emang teman-teman Erzam siapa aja sih di kampusnya manusia? Yang Theo, Adit, nama Billy. Sama Billy. Iya, oke. Semua itu bergantian ya. Bergantian azan, qomat juga ya? Iya. Oke. Akhirnya karena dari yang rebutan tadi, akhirnya dibikin dah tuh jadwal azan, misalkan Senin Billy gitu, Erzam Selasa, Kamis Adit gitu, Rabu Theo enggak. Saya lupa, maaf. Theo bagian rohani Kristen ya. Theo bagian ini dia ngawasin teman-temannya. Oh iya benar. Bagian teman-temannya kalau lagi pada sholat, dia sambil nungguin gitu. Itu sih kesan dan pesan dari saya. Luar biasa, spesial momennya ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mam. Apa harapan Mama untuk Erzam ini? Ya, saya kira harapan orang tua yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus ini semuanya sama. Jadi bagaimana supaya anak tersebut mendapatkan, pertama mungkin mendapatkan lingkungan atau pergaulan yang tepat lah gitu. Mendapatkan diterima oleh lingkungannya, dan kemudian setelah kemudian dia dewasa, dia bisa mencapai kemandirian yang maksimal, yang tidak juga membuat kesulitan terhadap yang lain, dan dia bisa ya mendapatkan apa yang pendidikan yang sesuai dengan usianya lah itu. Jadi harapan saya itu agar Erzam di kemudian hari ya bisa seperti ke adik-adiknya yang lain, yang bisa hidup normal, dan mungkin yang normalnya tidak normal sekali, tapi ya saya kira ya itu mencapai kemandirian yang optimal lah. Itu makanya saya berusaha Erzam untuk mendapatkan pendidikan yang betul-betul gitu, untuk mengena kepada motorik Erzam,
dan juga kepada tingkah laku Erjam gitu dari SD, SMP, SMA, kuliah ini. Dan saya bersyukur Erjam bisa mendapatkan kuliah di School of Human ini, dan harapan kami, saya melihat juga seperti yang dari awal kami bicara dengan Bu Teta, kami menginginkan Erjam untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan saya juga melihat setelah semester 2 ini Erjam mendapatkan ya jelas guru-guru yang dosen-dosen yang betul-betul yang profesional dan yang sabar, terutama karena kan sulit sekali kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, kalau dosen-dosennya tidak sabar mungkin ya akan hilang begitu saja, tidak dianggap lagi. Jadi itu aja, jadi adanya kemandirian Erjam yang sesuai dengan usianya udah gitu. Luar biasa sekali fix kita pada hari ini ya. Terima kasih Mama sudah menyempatkan diri untuk hadir, sharing, berbagi pengalaman-pengalaman untuk mendidik Erjam juga. Terima kasih juga Erjam ya, sudah hadir ya, ngobrol-ngobrol sama Mbak Rian dan Kak Andre. Oke. Nah, kalau Mbak Rian ngomong kampusnya manusia, nanti jawabnya college for everyone, gitu ya? Apa Erjam? College for everyone. Oke. Nah, untuk penutup nih ya, Kak Andre punya pantun nggak? Punya dong. Tunggu, tapi nanti dulu. Penutup ya. Ya, oke. Kak Andre udah siap-siap pantunnya. Oke. Besarkanlah anak kita dengan cinta dan apresiasi positif, agar ia percaya bahwa dirinya berharga. Agar kelak ketika dewasa, ia tidak memerlukan banyak pujian dari orang lain untuk meyakinkan dirinya, karena ia tahu sejak lama ia sudah berharga. Kampusnya manusia, college for everyone. Sampai ketemu lagi di fix selanjutnya. Penutupnya Kak Andre. Ikan hiu melambai-lambai. See you, bye-bye. Assalamualaikum. Salam, selamat siang. Selamat siang. Ada juga jalan naik perahu ke benua Asia. Cakep. I love you, kampusnya manusia.